Sekarang kita meditasi cahaya. Pertama-tama yakin kakinya sudah dilipat. Kenapa kaki dilipat? Mengurangi gerakan energi turun. Yang kedua, punggung, leher, dan kepala lurus tapi rileks. Agar kalau ada gerakan energi kundalini, relatif agak mulus ke atas. Yang ketiga, sayap kita natural saja, natural alami. Enggak perlu terlalu terbuka, enggak perlu terlalu tertutup, alami saja. Posisi tangan, orang Hindu suka begini, melepaskan satwam, rajas, tamas. Satwam, rajas, tamas. Biar ketemunya ini apa namanya, keheningan, kekosongan, yang embang, satwam, siwam, sundaram, or whatever. Orang Hindu suka begini, silakan. Orang Buddhis di Borobudur dia ke barat, timur. Ya, terserah. Yang penting Anda rileks tangan. Ya, karena kita mau meditasi cahaya, tolong matanya dipejam, karena kita akan bertemu sang cahaya di dalam, biar nggak diganggu oleh cahaya di luar. Ultimately, the ultimate source of light is inside. Pada akhirnya sumber cahaya terindah ada di dalam. Orang Bali, tetua Bali menyebutnya pura dalam. Kita sekarang meditasi. Para guru di semua alam, guru hidup, guru buku suci, guru simbolik, guru rahasia. Mohon izin membimbing meditasi cahaya. Sebagaimana diajarkan di sekolah, cahaya listrik lahir tidak dengan membuang yang negatif. Cahaya listrik lahir karena terjadi sintesa negatif positif. Kita semua menghabiskan terlalu banyak waktu dalam hidup, terlalu sibuk membuang hal-hal yang negatif, marah, iri, dendam, penyakit, merasa tidak cantik, tidak ganteng. Itu jenis-jenis hal negatif yang sering kita buang dalam kehidupan. Sedikit yang menyadari membuang yang negatif sama dengan membuang potensi cahaya di dalam. Sebagai bahan renungan, bahkan jiwa-jiwa suci pun memiliki hal negatif dalam catatan hidupnya. Awatara Wisnu yang ketujuh, Sang Rama memanah kaki Subali ketika masih kecil. Pangeran Siddhartha yang belakangan jadi Buddha mengecewakan ayahandanya di umur 29. Dengan kata lain, bahkan jiwa-jiwa suci pun punya hal negatif di dalamnya. Sekarang belajar tidak manja seperti zaman kanak-kanak yang mau membuang semua hal negatif. Belajar tidak manja.
Apapun hal negatif yang muncul di saat ini, dari memori buruk, kaki semutan, perasaan tidak nyaman, mau cepat-cepat pulang, apapun hal negatif di saat ini, sekarang belajar menerimanya. Agar terjadi sintesis negatif positif yang melahirkan cahaya di dalam. Baik hal negatif di dalam maupun hal negatif di luar, kita sama-sama dekat dengan senyuman. Senyuman adalah sebuah energi di dalam yang bisa melakukan sintesis negatif positif. Kita mendengar salah satu sahabat kita sedang batuk, tersenyum pada suara batuk yang datang dari teman sebelah. Kita mendengar suara klakson mobil dari arah jalan. Kita tersenyum pada suara klakson mobil. Di Brahma Wihara Arama sore ini matahari sedang tenggelam. Kita tersenyum pada datangnya kegelapan. Anda yang dikunjungi memori buruk, tersenyumlah pada memori buruk. Di kejauhan ada suara burung yang indah, tersenyum kepada suara burung. Sebagaimana sampah berubah jadi bunga indah berubah menjadi sampah. Semua hal negatif dan positif berputar di alam ini. Cahaya akan muncul di dalam kalau kita belajar tersenyum pada keduanya. Senyuman itulah alat di dalam yang membantu kita mensintesakan negatif positif. Senyuman. Di dunia senyuman sering dibagikan pesan. Tatkala Anda tersenyum, Anda tidak saja membuat bibir melengkung, tapi juga bertransformasi dari korban menjadi tuan. Anda yang tidak terbiasa duduk lama, dikunjungin kaki semutan, tersenyum pada kaki semutan. Sebentar lagi dia berlalu. Kita mendengar suara bayi menangis, kita tersenyum pada tangisan bayi.
Sudah ada ibunya di belakang yang merawat bayi yang menangis. Menerima hal yang positif, semua hal bisa melakukannya. Menerima kesenangan, kegembiraan, sukacita, bahkan anak kecil pun bisa melakukannya. Tapi menerima memori buruk, kesedihan, kegagalan, bahkan penyakit, hanya orang bijaksana yang bisa melakukannya. Sekarang belajar menerima negatif positif di dalam melalui senyuman. Begitu caranya membuka pintu cahaya di dalam. Jika dikunjungi oleh orang-orang yang Anda cintai dalam memori, tersenyum. Jika dikunjungi oleh orang-orang yang penuh dengan cacian dan kebencian, tersenyum. Sebagaimana sampah dan bunga indah yang berputar bergantian, demikian juga dengan memori buruk dan memori baik berputar bergantian. Agar cahaya di dalam, lebih terang lagi. Sekarang bertransformasi dari senyuman menuju keheningan. Tadi kita belajar mensintesakan negatif positif dengan senyuman. Sekarang kita mensintesakan negatif positif dengan keheningan. Di luar semua kata-kata. Makanya di Bali, satu-satunya pulau di dunia yang merayakan tahun baru dengan tahun hari raya Nyepi. Cerita tentang sintesis negatif positif melalui keheningan. Di Bali Tuhan disebut dengan nama Hyang Embang. The ultimate silence, keheningan yang maha utama. Karena itu cara menemukan cahaya terindah yang ada dalam. Sekarang kita hening sebentar tanpa kata-kata. Shanti, shanti, shanti. Damai di bawah, damai di tengah, damai di atas.
Tepuk tangan untuk kita semua. Mudah-mudahan menjadi bahan inspirasi sehingga nanti di rumah Anda meditasi cahaya. Jangan lupa pesan Guruji di awal, cahaya lahir tidak dengan membuang yang negatif, tapi lahir dengan cara mensintesakan negatif positif. Tinggalkan kemanjaan masa kecil yang selalu membuang hal yang negatif. Musuh lah, mainan tidak enak lah, makanan tidak enak. Anak kecil kan negatif dibuang. Tinggalkan kemanjaan anak-anak membuang semua hal negatif. Belajar mensintesakan negatif positif. Yang lebih mudah caranya senyuman. Kita tersenyum pada suara bayi menangis. Kita tersenyum pada klakson mobil. Kita tersenyum pada suara batuk teman kita. Semuanya kita dekap dengan senyuman. Kalau Anda tekun dan tulus berlatih seperti itu, pelan-pelan di dalam terjadi sintesis negatif positif yang melahirkan cahaya. Apa tandanya seseorang sudah melahirkan cahaya di dalam? Ini. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Ciri orang yang sudah benih cahayanya muncul. When I love myself enough, life blossoms in a beautiful way. Begitu saya bisa mencintai diri saya secara cukup, termasuk mencintai hal-hal negatif dalam diri saya, kehidupan mekar menyerupai bunga yang indah. Tepuk tangan dong. Nah itu cahayanya. Guruji pernah dibikin minder gara-gara bentuk hidung yang tidak menarik. Tinggal di desa sering diledek waktu masa kecil. Ada yang mengatakan hidung seperti jambu dibelah dua lah, segala macam lah. Ya, mancung ke dalam lah, yang paling kejam ada anak-anak mengatakan jangan dekat-dekat sama Gede Parama, itu lubang hidungnya besar sekali. Kalau dia tarik nafas dalam-dalam, kamu disedot sama dia. Nah, anak-anak jahil seperti itu loh. Nah kata-kata jahil anak kecil itu dari kecil sampai dengan umur 29 membuat minder. Setiap kali ke kaca cermin berperang dengan bentuk hidung ini. Thanks God, suatu hari ketemu seorang pengusaha Chinese di Jalan Fatmawati Jakarta yang cara memandangnya itu aneh. Kokoh, kenapa memandangnya begitu? Saya belum pernah ketemu hidung yang sehoki hidung Anda. Tepuk tangan. Nah, cahaya mulai muncul di dalam kalau Anda bisa mensyukuri kekurangan Anda yang paling kurang. Kalau Anda bersyukur pada kelebihan, anak-anak juga bisa melakukannya. Tapi Anda bisa menjadi jiwa bercahaya kalau Anda bersyukur dengan kekurangan Anda yang paling kurang. Bahkan penyakit pun layak disyukuri. Kenapa? Karena kalau tidak dilanggar larangannya, penyakit bagian dari cara tubuh menjaga dirinya. Lebih-lebih kalau pesan spiritualnya Anda ikutin, penyakit menjadi salah satu tangan cahaya, bukan tangan kegelapan. Dengan cara seperti itu, Anda dibimbing pulang. Anda dibimbing pulang oleh hal-hal yang negatif, termasuk penyakit. Penyakit pun membimbing pulang. Jangan lupa cerita Guruji tahun lalu kena corona. Banyak hal yang berbahaya. Tapi karena cerdas di depan penyakit, melewati terowongan berbahaya, termasuk tiap hari menyaksikan kematian, mengalami apa yang disebut guru rahasia, inisiasi yang sangat dalam, sehingga penyakit menghadiahkan sebuah hadiah indah bernama sebuah tubuh yang baru.
Tuhan, tempat aku berteduh, di mana aku dengan segala Tuhan, tempat aku memuja, di mana aku berdoa dengan segala puja. Aku jauh, engkau jauh, dekat, engkau dekat. Hati adalah syurga, tempat pahala dosa berpadu. Undangan Tuhan. Tatkala keluarga Compassion sedang berbagi cahaya di Ashram Landeh itu di Bangli, ada sahabat di Jakarta bertanya, pertanyaannya polos sekali. Dia menyebut agama tertentu gitu. Guruji minta maaf. Tumben saya mendengar ada orang yang mendoakan setan. Kenapa? Di agama kami, dia menyebut agama tertentu. Setan itu kita kutuk sebagai musuhnya Tuhan. Kita sebut dengan jalan gelap sekali. Untuk pertama kali dalam hidup saya melihat ada guru yang mendoakan setan. Pertanyaannya polos sekali. Jawaban guruji sederhana. Di semua agama ada jiwa yang dalam sama jiwa yang tidak dalam. Bagi yang tidak dalam, setan sama Tuhan itu bermusuhan. Seperti di sekolah, kalau Anda tanya anak SD, 2 tambah 2 berapa? 4. Di luar 4 salah. Jawaban 4 putih, di luar 4 gelap. Gelap dan terang bermusuhan di tingkat SD. Tidak perlu jadi sarjana matematika lulusan ITB. Ketika SMA saja kita sudah 2 tambah 2 berapa? Apa yang Anda tambahkan? Kalau 2 gelas air ditambah 2 gelas air, Anda taruh di ember. Dapatnya enggak 4 gelas air, dapatnya 1/sekian ember. Artinya semakin tinggi ilmu pengetahuan seseorang, wajah pengetahuan tidak lagi hitam putih. Di dunia spiritual juga serupa. Kalau pencapaian Anda lebih tinggi, Anda tidak lagi melihat Tuhan dan setan sebagai 2 hal yang bermusuhan. Seperti malam dan siang yang tidak bisa dipisahkan. Seperti lumpur dan lotus yang tidak bisa dipisahkan. Seperti itulah setan dan Tuhan. Tepuk tangan dong. Begitu Anda berhenti mempertentangkan setan dan Tuhan di luar, Anda juga berhenti menghasilkan konflik di dalam. Begitu konflik di dalam berhenti, di sana lahir cahaya indah di dalam. Tepuk tangan. Begitu cita Tuhan. Ya, bahkan ada, jangan menyebut nama Tuhan, dibalik jadi hantu. Ya, bagaimana berdebat dengan orang seperti itu? Ya, caranya sederhana, bertumbuhlah. Di tingkat SD wajah pengetahuan memang hitam putih, setan bermusuhan sama Tuhan. Di tingkat yang lebih tinggi, semua wajah pengetahuan tanpa hitam putih. Di banyak orang Bali, ya, di Bali di pura kain poleng hitam putih itu di luar, di dalam itu putih kuning. Artinya, ya yang mempertentangkan setan dengan Tuhan, jiwanya masih di luar, belum masuk ke dalam. Tepuk tangan. Begitu. Ya. Sehingga teman-teman yang datang ke sini karena alasan sakit, tolong gunakan rasa sakit sebagai kesempatan untuk mengalami inisiasi.
Guruji pernah diinisiasi oleh Yang Mulia Dalai Lama di Himalaya tahun 2008. Getaran beliau hebat sekali, ini menangis lebih dari 1 jam. Ini baju bagian depan basah gara-gara air mata. Inisiasi yang dalam. Tapi setelah kena corona, 3 minggu di rumah sakit, 3 bulan di asram menyembuhkan diri. Ya, kedalaman inisiasi yang dihasilkan lebih dalam dibandingkan inisiasi yang Guruji alami di Himalaya. Karena kenapa? Penyakit lebih-lebih yang tidak bisa disembuhkan. Itu cara guru rahasia menginisiasi Anda. Saran saya jangan melawan. Yang pertama, larangannya jangan dilanggar. Yang kedua, pesan spiritualnya diikuti. Dengan cara seperti itu, penyakit membuka pintu cahaya, bukan membuka pintu bahaya. Terima kasih. Besok kita akan cerita Happy Brain. Jam 5.32 pagi di tempat yang sama. Kita akan bimbingan meditasi yang lebih panjang. Tadi meditasinya agak pendek, meditasi cahaya. Besok bimbingan meditasi agak panjang. Setelah meditasi yang agak panjang, kita akan cerita otak yang mudah bahagia. Kenapa? Karena di zaman kita otak disebut sebagai organ yang paling berpengaruh. Otak bisa melahirkan racun, bisa melahirkan obat di dalam. Tapi obat akan banyak dilepaskan oleh otak kalau otak Anda mudah bahagia. Itu topik besok pagi, biar Anda ingat datang besok jam 5.32. Tepuk tangan, terima kasih. Kelang sifatku kelang, kelang sirama. Pulanglah kita bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang. Pulanglah kita bersama-sama. Tepuk tangan. Bagi anak-anak, pulang ya ke rumahnya papa dan mama, anak-anak. Tapi bagi Anda yang sudah disentuh oleh meditasi mendalam, pulangnya ke dalam. Apa rumah indah di dalam? Rasa syukur yang sangat dalam. Begitu Anda ditemani oleh rasa syukur yang sangat dalam, Anda membawa rumah yang portable. Tubuh Anda menjadi rumah indah yang berjalan. Makanya jangan lupa sebentar lagi bagi Anda yang tidak menginap di wihara, keluar dari pintu wihara nyanyi lagu begini. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh, akan karuniamu. Tanah airku Saka Indonesia tercinta, syukur aku sembahkan kehadiranmu Tuhan. Anda boleh lupa yang lain, tapi jangan lupa hati yang penuh dengan rasa syukur. Terima kasih, sampai jumpa besok pagi.